berlomba-lomba lah orang, mulai dari orang biasa sampai ustadz-ustadz berlomba semua nyari duit Pak. Saya kadang ketawa nih kok kawan-kawan nih Pak. Masing-masing travel dipakai ustadz, habis dia adu-adu domba travel ustadz-ustadz nih Pak. Ada yang tak bersapa dia sama dia jadi itu gara-gara duniawi itu. Sampai saya bilang kalian cari nama saya, pernah tidak saya bergabung di satu travel umroh saja dapat kalian kasih lagi. Memang tidak pernah saya mau, karena ambisinya itu adalah uang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih berikan kesehatan, kekuatan iman hingga ringan bapak ibu duduk di masjid ini. Semoga ini menjadi amal yang menjadi sebab mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang dalam keadaan sulit mudah-mudahan dimurahkan rezekinya oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan diringankan kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Semua kita mungkin masih ingat dengan hadis ini, Pak. Sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta benda. Sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Jadi Islam tidak pula mengenyampingkan bahwa kekayaan itu kita tidak butuh, kita ibadah saja, tidak. Malah Rasulullah mengatakan sebaik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta benda. Dan harta benda itu sebaik-baiknya berada di tangan orang-orang soleh. Saya salut Pak, nengok orang saking inginnya pergi haji sekarang rela menghabiskan uang sampai 350 juta. Ada yang 400 sekian, 2 suami istri 900 juta. Itu enaknya Pak. Kalau harta di tangan orang soleh, dia tidak takut habis banyak itu untuk ibadah. Santai aja dia Bu. Tapi kita menggunakan harta itu bagaimana untuk supaya kita semakin dekat dengan Allah. Maka berkahlah harta itu jadinya. Tapi dalam hadis lain Rasulullah juga mengatakan Pak, yang aku takutkan pada umatku ini bukanlah kemiskinan, tapi ketika dunia dibentangkan. Ini pula lagi Bu, dia khawatirkan Rasulullah. Kalau uang ini udah banyak bagi orang Islam, ini yang ditakutkan oleh Rasulullah. Kalau sempat dia menggunakan uang itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan keluarganya, sehingga dia tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Jadi tidak heran Pak, para sahabat di masa lalu itu Bu, yang kaya cocok untuk kaya, mereka akan memperjuangkan untuk bisa mendapatkan kekayaan. Contoh Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Tapi yang memang mereka itu miskin, mereka sabar pula dengan kemiskinannya, tidak ngotot pula ingin menjadi kaya. Mereka tetap dengan keadaan mereka, miskin bersabar, kaya bersyukur. Tetapi banyak para sahabat itu berusaha untuk menghindari berurusan dengan harta. Itu yang mereka hindari.
Umar bin Khattab pernah bertanya dengan beberapa orang sahabat, kalau kalian punya doa yang dikabulkan oleh Allah, kira-kira apa permintaan kalian kepada Allah? Kata yang sebagian, aku ingin diberikan Allah kekayaan, kemudian aku habiskan semua kekayaanku itu untuk jalan Allah. Mereka itu pengen kaya, tapi kalau aku kaya, aku habiskan hartaku itu untuk jalan Allah. Jadi bukan untuk memperkaya pribadi. Kalau kita Pak justru rajin sholat duha supaya kaya gitu Pak. Rajin baca surah Al-Waqiah supaya kaya. Jadi kita tuh sasaran kita kaya tuh supaya hidup aku enak, anak cucuku aman, tabungan ada. Nah itu beda niatnya tuh Bu. Jadi tidak salah iblis waktu itu mengatakan bahwa Nabi Ayub itu rajin ibadah untuk mempertahankan hartanya. Waktu Nabi Ibrahim akan diangkat menjadi Khalilullah, malaikat Jibril pun protes pula, tidak pantas rasanya ya Allah, karena Ibrahim ini kaya, jadi dia itu taat beribadah kepadamu bisa jadi untuk mempertahankan kekayaannya. Karena ada juga kita Bu, rajin sedekah karena sedekah menghindari bala, sehingga kita rajin sedekah agar harta kita terpelihara, kan ada seperti itu. Jadi kebanyakan Bu, yang saya lihat dan ditanyakan kenapa rajin sholat duha, ayah payah betul hidup sekarang, mudah-mudahan dengan duha ini murah rezeki, kayalah kita. Cuman kebanyakan niatnya itu untuk kepribadi. Tapi kalau sahabat, aku kalau punya harta akan kuhabiskan untuk jalan Allah. Kita pun belum tentu sanggup macam ini lagi Pak. Sebelum kaya ya doa macam ini, udah kaya berubah, kita susah untuk apa itu Pak, untuk istiqomah itu yang berat tuh Bu. Sebelum kaya rajin ke masjid, setelah berubah dapat kekayaan tinggal masjid. Kalau kita ingat Bu, Qarun itu selain sepupu Nabi Musa, dia itu sangat taat beribadah, sangat dekat dengan Nabi Musa. Cuman begitu dia kuat berusaha, semakin kaya dia, akhirnya dia menganggap aku tuh tandaku mulia Musa, aku dikasih Allah harta, berarti aku lebih mulia di sisi Allah daripada kau ini. Kalau memang lebih mulia kau dari aku, tidak mungkin kau disusahkan Allah macam ini. Nah, itu jadinya Qarun Pak. Sampai akhirnya dia mengganggu dakwah Nabi Musa alaihissalam. Setiap kali Nabi Musa sedang ceramah, dia lewat dengan kekayaannya, sehingga jamaah Nabi Musa enak jadi Qarun, bagus aku pengikut Qarun lagi, banyak harta aku diikut Nabi Musa nih, wak sibuk berdoa aja duit tidak ada. Nah, ini kadang jadi perbandingan tuh, sebab orang membandingkan itu. Kalau mau enak ibadah ini, tandanya Allah mengabulkan permohonan kita. Kita minta kaya, dikasih Allah kaya. Pernah dulu saya sampaikan, carilah kekayaan dengan jalan yang diridhoi Allah, bersabarlah. Kalau menurut Allah kita sudah pantas untuk kaya Pak, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Allah tuh maha tahu Bu, ini kayanya nanti di umur sekian nih, karena kalau di sekarang nih ini bahaya nih. Saya kadang-kadang saya renung-renungkan gitu, kenapa Ustadz Somad viral di mana-mana, berpuluh tahun terkenal, rezeki banyak, istri dikasih Allah cantik, muda, penghafal Quran. Setelah saya renungkan, wajar. Karena dari dulu UAS ini orang yang tidak pernah mempermasalahkan amplop, itu satu Pak. Yang kedua, mengajar betul-betul tulus, mau di mana saja beliau mau. Kemudian tidak sombong,
Dan karena amalan-amalan inilah UAS sudah siap menerima terkenal. Terbayang sama saya kalau sempat saya macam UAS. Nah, itu yang saya pikirkan tuh Pak. Istri bertambah yakin saya tuh Bu. Dadan cangan-cangan itu Pak. Kalau laki-laki ini kan kalau berduit bertambah kelakuannya Pak. Itu udah mulai yakin ya, oh inilah makanya Allah tetap distandarkannya kita. Kemudian pasti pengen kekayaan. Nah, saya udah terbayang nih Bu, kalau sempat saya macam UAS nih ya, saya pasti banyak untuk diri sendiri daripada untuk jalan Allah. Allah tuh maha tahu nih Bu. Ini belum bisa dikasih, kalau kaya nih dia jadi pikirkannya nih. Dari situlah kita tahu betapa maha adilnya Allah. Kalau orang belum siap untuk kaya, Allah tidak akan mau kasih dia. Karena Allah sayang. Kenapa Allah kasih bapak ibu sakit? Karena Allah sayang. Orang jahat tak pernah sembahyang Pak, sampai tua sehat walafiat, sakit demam sampai musing-musing Pak. Itu kadang jadi contoh sama anak muda. Tuh tengok tuh atuk tuh dari zaman Jepang tak pernah sembahyang, tak pernah sakit. Tuh atuk tuh rajin ke masjid, nah diabetes, darah tinggi. Terus saya bilang sama dia, memang ada dijelaskan dalam sebuah riwayat, orang yang jauh dari Allah, Allah akan merasakan nikmat dunia ini secara sempurna untuknya. Jadi betul-betul disempurnakan nikmatnya di dunia, bertumpuk-tumpuk kesalahannya, dia kembali dalam keadaan kotor kepadaku, tinggal aku masukkan dia ke dalam neraka. Dan orang-orang soleh dengan sakitnya itu aku gugurkan seluruh dosa-dosanya, sehingga dia bersih kembali kepadaku, tinggal aku masukkan dia ke dalam surga. Memang itu riwayatnya. Memang orang-orang yang tidak ke masjid, yang jahat itu panjang-panjang umurnya Pak. Kadang udah tercampak-campak, tabrakan patah 4, hidup juga baru Pak. Ingat saya itu Bu ya, ada saya kenal orang patah 4 tangan kakinya, jahat minta ampun Pak, hidup Pak. Dan sampai mati tidak berubah Pak. Sampai mati Pak. Memang betul dikasih Allah Bu, nikmat hidup, kekayaan. Berubahlah bang lagi bang, kata istri. Nah biasa dalam hidupnya kita coba biasa, nggak ada, nggak berubah. Nah jadi jangan pernah kita keluhkan kenapa kita masih hidup dalam kesusahan, karena Allah tahu kita belum siap. Di kita belum siap Bu, rupanya di anak bapak ibu dikasih Allah kaya. Karena Allah tahu anak bapak ibu yang cocok kaya. Dengan kekayaannya itu diajaknya lah bapak ibu jalan ke Mekah, liburan ke Paris, rupanya dia yang cocok. Waktu kita tidak cocok, cucu cocok. Asal sabar, kalau sudah siap Allah pasti akan kasih kekayaan itu. Dan kalau kita dikasih Allah kekayaan, jangan pernah berubah niat itu Bu, untuk bisa berada di jalan kebaikan. Kadang kita kalau udah kaya tuh Bu ya, kadang nganggap saudara yang miskin tuh karena pemalas. Kok pemalas kalau aku tengok, itu tuh yang sering bahayanya tuh, menganggap remeh jadinya kepada saudara yang miskin. Padahal kita dikayakan Allah itu diantara adik-beradik supaya kita bisa menolong saudara kita. Sebetulnya Pak, kita tidak heran kenapa orang Cina itu lebih kaya, lebih maju. Sebab orang Cina itu mengamalkan hadis Rasulullah. Seafdol-afdol sedekah adalah kepada karib kerabat. Bersedekah kepada saudara kandung pahalanya 2, pahala sedekah, pahala kasih sayang. Kita terbalik, nolong orang kuat, ke orang lain kuat Pak, sampai ada kalimat berfamili lebih baik sama orang lagi daripada saudara sendiri. Itu orang kita Bu.
Kalau orang kita Cina, wajar dia maju. Dia mengamalkan hadis Rasulullah, udah pasti dia maju, Pak. Dia mendahulukan saudaranya. Maka kadang kita tengok di BCA, tamat SMA, terima, Pak. Karena kalau saudara dia kuat dia ke saudara dia. Orang kita ini Bu, ke orang lain bukan main lagi, Pak. Penolong minta ampun, ke saudara sendiri berhitung dia. Kalau orang minjam mobil dia, Pak, pinjam mobil Bang, pakai isi minyak Bang, alah macam orang lain kok mah. Malu lah aku dengar kok isi lah minyak. Tapi coba adek minjam Bang, pinjam mobil Bang, bawa mak ke rumah sakit, kau tengok ampere minyak tu sikit yang makai pandai kau. Oh makai nak guna kau isi. Kalau kadek macam itu. Nah itu fakta yang terjadi itu. Kemudian Umar bertanya lagi kepada sahabat yang lain. Yang lain, apa kira-kira permintaan kalian kepada Allah kalau dikabulkan doa kalian? Ingin diberikan tenaga yang kuat Khalifah agar aku bisa menimbakan air zam-zam untuk para jamaah haji. Tetap juga kebaikan orang itu, Bu. Dikasih kekuatan bisa digunakan untuk kebaikan. Ingat saya dulu, Bu, ya, di daerah Rumba itu kami manggilnya Rambo. Badan kuat, makan banyak, tapi kalau untuk gotong royong di masjid standby aja lah kita, Pak. Pokok hadir duduk aja lah, selesai sama Rambo ini. Maka kami panggil dia Rambo, Pak. Betul-betul digunakannya tenaganya itu untuk kebaikan tuh. Betul selesai sama dia sendiri. Kadang kan Bu, kalau kerja rame-rame itu jadi mandor yang banyak, Pak. Sakit hati orang nanti dibuatnya. Satu orang punya tenaga, dia betul-betul digunakannya tenaga itu untuk kebaikan, untuk nolong orang. Waduh. Seperti yang pernah saya sampaikan, Bu, banyak diri kita ini bisa bersedekah. Saya lihat ada tayangan bapak itu hebat bikin martabak. Setiap hari di TikTok itu dia ngajarkan orang bikin martabak, Pak. Cara membuat martabak keju apa, sampai banyak yang komen, terima kasih Pak, berkah ilmu dari Bapak saya sekarang sudah jual martabak dan menguntungkan karena rasanya enak. Kan puas tuh, Pak. Jadi punya pikiran bisa kita sedekahkan, punya tenaga bisa kita sedekahkan. Punya ibu kepandaian bikin rendang, ajar orang, selama orang itu mengamalkannya dapat pahala jariah. Kita ingat, Bu, sederhana ini sejarahnya itu orang yang punyanya makan di pinggir jalan di daerah Jakarta. Terasa dia enak cencang orang tuh, Pak. Ditanya, Pak bisa nggak ajarkan saya bikin cencang seperti ini? Mau dia ngajar. Kalau orang kita rata-rata kan takut ngajar-ngajar tuh, Pak. Tiap tahun itu disebutnya yang ngajar dia bikin kebab tuh aku tuh. Sukses dia, sombong dia. Itu dibawa-bawanya, Pak. Padahal pahalanya udah jelas. Sampai saya bilang ke orang yang mengeluh nih, dia ibu ajarkan bikin kebab dari awal itu tidak dia robah rotinya, tidak dia robah dagingnya, tidak dia robah sausnya. Sementara ibu yang mengajarkan dia ingin banyak untung, ditukar rotinya, ditukar dagingnya, ditukar menteganya. Wajarlah dia tetap maju. Dia kan, Bu, macam kebab itu rupanya, Pak, roti yang bagusnya ada, menteganya mentega bagus, tidak mentega kilo, dagingnya ada yang bagus. Kalau daging yang murah itu sangkut di gigi orang, Pak. Kadang terbawa gigi palsu orang sekali dibuatnya. Kemudian begitu dia diajarkan bikin cencang itu, Bu, dicobanya buka pinggiran, rupanya maju, Pak. Buka lah rumah makan sederhana 1, sederhana 2, sederhana. Andalan cencang ayam kampungan itu tuh, Pak. Pas dia diwawancara di TV, pemilik sederhana ini masih ingat saya minta tolong Bapak yang pernah mengajari saya
untuk menghubungi nomor ini ya. Jadi ditunjuk, ingat dia orang yang pernah mengajar dia. Kadang kita ini Pak mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita lakukan yang sudah kita lupakan. Makanya itu enaknya Bu, ngajar-ngajar orang itu enaknya. Dapatlah kita dari apa yang kita ajarkan itu pahala berupa kesehatan, kemudahan urusan, murah rezeki. Jadi patokan sahabat tuh, aku punya tenaga, bagaimana supaya tenaga ini bisa aku sumbangkan untuk jalan kebaikan. Kemudian Bu, yang ketiga ditanya orang itulah kepada Umar, kalau kau punya doa yang dikabulkan Allah Umar, apa permintaan kau kepada Allah? Jawaban Umar, aku ingin Allah menghidupkan kembali Amir bin Said al-Ansori. Kenapa Umar sampai seperti itu Pak? Karena ini salah satu sahabat yang memang sama sekali tidak bergeming dengan jabatan, tidak bergeming dengan harta benda. Memang tidak ada terpengaruh sedikit pun. Ini Amr bin Said al-Ansori. Bayangkan Bu, ditunjuk jadi gubernur di Syam. Kemudian udah setahun dia di Syam, dikirim Umar lah surat suruh pulang ke Madinah, ada yang mau disampaikan. Setelah dia terima surat dari Madinah tuh Bu, berbulan-bulan baru dia sampai ke Madinah. Taruhlah surat itu seminggu sampainya, dia berbulan-bulan baru sampai ke Madinah. Marah Umar sama dia, kau nak mungkin lah nak menerima surat aku, kok lama betul kau baru sampai ke Madinah. Tak menghormati aku kau, tak kau hargai aku, berbulan-bulan kau baru datang. Apa jawaban dia Pak? Begitu aku menerima surat khalifah, saat itu juga aku langsung bersiap-siap untuk berangkat ke Madinah. Tapi aku jalan kaki dari Syam, aku tidak punya kuda. Wah, menangis Umar dengar ya Bu, gubernur kuda aja tidak punya. Kita aja gaji 2.500.000 udah kredit Honda Pak. Nah, ini itu orang biasa, ini gubernur tidak punya kendaraan. Kau kan ada gaji dari Baitul Mal, masa tidak terbeli kau kuda? Orang di sana banyak yang susah khalifah, tidak berani aku ngambil gaji aku. Gaji aku tuh aku berikan kepada mereka. Tidak mungkin pula lah orang di Syam itu tidak punya kuda untuk meminjamkan kepadamu. Aku memang tidak ada bercerita kepada mereka. Jalan kaki sampai kusut masai mukanya. Itu maka ada pula di antara kita ini yang dia punya kesempatan untuk kaya, tapi dia tidak mau kaya Pak. Jadi janganlah disalahkan orang seperti itu. Karena saya punya teman Bu, memang menolak kaya walaupun ada kesempatan. Saya hargai dia. Karena apa? Dia tidak pernah lah ngeluh Pak. Ibadah memang kuat. Dia mencari hanya untuk sekedar makan, tidak mau berlebih Bu. Gimana pun dikasih orang peluang tidak mau dia. Saya hargai dia. Ingat saya sahabat Rasulullah ada tipenya yang seperti itu. Itu memang menolak Bu. Kecuali dia menolak kaya, cerita ngeluh-ngeluh, itu ya salah Pak. Ini belum pernah saya menyaksikan dia mengeluh. Makanya saya angkat topi juga sama dia. Dia menghindari kekayaan, rajin beribadah, rezeki hanya cukup untuk cari makan, pendidikan anak-anak, tidak ada mau lebih. Kalau lebih dia sedekahkan. Tidak pernah mengeluh. Biarlah Honda dari awal sampai akhir, sekarang orang udah bertukar-tukar Bu, dari Honda ke mobil yang ini, dia tetap setia Pak dengan Honda. Udah tahu ndak enak Honda tuh Pak, tapi itulah kuasa Allah, masih hidup Honda itu sampai sekarang. Dan wajah selalu seriang, selalu gembira. Nah, itu cocok. Dia adalah orang Bu, dia memilih susah, tapi orang susah lah dengar cerita dia kadang Pak. Dia menolak kaya, tapi dia cerita susah. Nah ini yang tidak bisa.
Bukti bahwa kadang harta itu sangat membahayakan bagi kita ada juga. Maka sahabat ada sebagian yang menolak kaya itu. Rasulullah dalam hadis Bukhari yang kita bacakan tadi lengkapnya itu, demi Allah bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kamu, tapi aku khawatir jika dunia dihamparkan sebagaimana telah dihamparkan atas orang-orang sebelum kamu. Kemudian kamu akan saling berlomba meraih dunia sebagaimana mereka pun saling berlomba meraih dunia. Kemudian dunia itu akan membinasakan kamu sebagaimana telah membinasakan mereka. Di Semarang sampai sekarang belum terungkap, Pak. Gara-gara dia menjadi saksi untuk akta sertifikat tanah. Jadi ada orang yang terganggu, itu kepala dia pergi kantor, Bu. Tidak ada kabar, tahu-tahu dapatlah mayat, badan sudah terbakar, kepala sudah puntung. Jadi gara-gara dunia ini mau membunuh orang, Pak. Memang tidak salah Rasulullah bilang, sampai hari ini itu terbukti itu betapa orang berlomba mengejar dunia. Walaupun dia rajin sholat, dia rajin juga zikir di masjid, Bu. Cuman mendapatkan duit dari menipu, menggeser orang, menghancurkan hidup orang, itu masih. Jadi saya kalau ada lihat, Bu, kok kuat betul ujian saya, Ustaz. Padahal saya udah tidak kerja lagi. Tapi mengapa udah taat saya ibadah, banyak cobaan untuk saya. Saya bilang sama Bapak tuh, kadang kita tuh menganggap diri kita sudah baik setelah bertobat. Kadang kita lupa ada dosa masa lalu yang harus kita selesaikan dengan Allah, dengan manusia. Makanya Allah kasih kita kesulitan hidup supaya dosa-dosa kita itu bersih. Contohnya Harut dan Ma'rut, itu kan malaikat yang pernah memprotes Allah. Protes itu bukanlah mengasari Allah, Pak. Jadi manusia ini enak, kan itu kata Harut Marut. Bisa beribadah kepada Allah. Dia ada nafsu yang bisa dia kendalikan ke jalan kebaikan. Kalau sempat aku dikasih Allah nafsu, jauh lebih baik aku daripada manusia. Akhirnya kata Allah, oke, aku kasih kalian nafsu, aku turunkan kalian dunia. Rupanya jauh lebih jahat jadinya, Pak, ketika malaikat dikasih nafsu. Yang ngajarkan sihir agar istri membenci suami itu kan dari Harut Marut, Pak. Itu dalam Al-Quran diabadikan dalam surah Al-Baqarah itu. Jahat dia jadinya begitu dikasih nafsu. Itulah malaikat akhirnya mendoakan manusia di bumi. Sedangkan manusia aja wajar dia nakal, dia tidak pernah tahu neraka itu seperti apa. Ini malaikat yang tahu azab neraka seperti apa, rupanya begitu dikasih nafsu tuh tidak sanggup. Memang malaikat takjub lihat manusia ini, Pak. Dia bisa membawa nafsunya kepada kebaikan kalau dia kuat. Harut dan Ma'rut dikasih Allah pilihan, mau dihukum di neraka atau di dunia. Itulah dalam riwayat dia memilih dihukum di dunia, karena dia tahu neraka itu hukumannya sangat berat. Dipilihnya lah hukum di dunia. Gitu juga saya bilang ke Bapak tuh, Bapak mau dihukum di akhirat dengan kesalahan Bapak atau di dunia? Biarlah di dunia, Ustaz. Kadang orang lupa, Bu, ya. Dia waktu kerja dulu, kata dia di Kecamatan Sukajadi. Kan pernah dulu ada kasus KTP di Kecamatan Sukajadi. Kemudian yang banyak itu, Pak, anggaran yang dimainkan itu, misalnya yang nyapu di jalan Nenas ini, tukang sapunya harusnya 4 orang, dijadikan 2 orang. Kan menganiaya yang berdua nih, Pak. Dia dapat buruh fiktif 2 orang. Dulu gitu, kalau sekarang enggak mungkin.
tong sampah jatahnya itu sekian dimakan. Kemudian sepatu, anggaran sapu. Kadang yang tukang sapu tuh sampai hari ini tuh ada yang 3 bulan nggak gajian, mana dirapel. Jadi sudah banyak menganiaya orang, menzolimi orang. Jadi ketika saya ingatkan dia seperti itu, dulu waktu bapak kerja sering nggak menipu anggaran, menzolimi orang. Kalau sholat bapak tak ragu saya tahu dia orangnya soleh pak, sholat berjamaah ke masjid, cuman cari duit itu memang seperti itu. Akhirnya dia sekarang banyak mendapatkan ujian dari Allah. Jadi saya bilang janganlah bapak terkecil-kecil hati lagi pak, tidak patut bapak untuk terkecil hati. Jadi waktu ada pemeriksaan, dia dipanggil diperiksa, dituduhnya lah orang mati pak yang memakan duit itu. Ada pegawai yang mati, dituduhkanlah kepada pegawai yang mati. Berapa besar dosa. Dulu bapak itu yang banyak makan anggaran. Waduh, difitnah orang yang sudah mati nerima duit. Nah, itu yang dikejar-kejar orang sekarang untuk mencari dunia ini. Berlomba-lomba lah orang, mulai dari orang biasa sampai ustad-ustad berlomba semua nyari duit pak. Saya kadang ketawa nih kawan-kawan nih bu, masing-masing travel dipakai ustad, habis dia adu-adu domba travel ustad-ustad nih pak. Ada yang tak bersapa dia sama dia jadi itu gara-gara duniawi itu. Sampai saya bilang kalian cari nama saya, pernah tak saya bergabung di satu travel umroh saja dapat kalian aku kasih lagi. Memang tak pernah saya mau, karena ambisinya itu adalah uang. Pakai ayat-ayat kan itu. Kalau yang sanggup silakan, kalau saya memang tak sanggup. Saya perhatikan bu, sebentar kawan saya di ini nama travel umrohnya, besok ada diburukkannya lah travel umroh itu pindahlah ke sini lagi, yang ini pindahlah ke sini lagi. Berarti kan duit masalahnya tuh bu. Berlomba-lomba lah. Akhirnya malah seorang undang-undang ustadz yang punya travel umroh ini ceramah cerita umroh terus jadinya pak. Ujung-ujungnya ngajak orang umroh, orang mau ngaji, dia umroh travel dia yang dipromosikan ya. Akhirnya jadi seperti itu. Karena apa? Uang. Satu jamaah 2.500.000, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta. Apa ndak enak pak? Berusaha lah dia ngajak jamaah sampai jamaah muak jumpa ustaz ni pak, umroh kepanjangnya pak diajaknya pak tak duit. Dia kalau ustaz ngajak umroh satu bu, sudah tu yang suka ngajak donasi sedekah takut orang dekat pak. Kalau orang suka ngajak donasi sedekah tu bu takut orang dekat sama dia. Nanti kena hipnotis kita nanti, maksudnya itu disuruh sedekah pak. Dia yang aman bu, duduk sama orang yang ngajaknya tuh donor darah kan tak keluar duit pak kan. Udah donor tak bulan ini bisa kita bilang udah. Tapi kalau umroh latat apa latat, nanti carilah jamaah dapat satu itu kerja. Umroh sama travel kami bapak ibu, masjid dekat dengan hotel. Kita nanti akan naik kereta cepat sampai situ, hotel nak tanggung jauh ya pak. Nggak ada naik kereta cepat. Macam mana nih ustaz? Tapi ada dekat hotel kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita bapak ibu. Ini qadarullah. Kan ini pula udah ditipu jemaah. Saya bu, sampai saya di depan mereka itu saya ngomong, kalian betul sampai bermusuh-musuhan sama kalian. Itulah bahayanya duit itu bu. Jadi kalau ada orang yang dia sanggup untuk meraih kekayaan dan kita tahu bahwa dia orang baik, silakan majulah. Orang yang sanggup mengurus umat jadi anggota dewan, majulah dia. Orang yang sanggup mengurus masjid, majulah. Kalau memang kita sanggup. Kalau tidak sanggup, kita harus tahu diri kita. Oh, tidak bisa nih. Jangan kita maju. Contohnya bu ya,
pada tanggal 14 Syawal, hari Jumat tanggal 3 Hijriah, setahun setelah Perang Badar, Rasulullah mengajak sahabat musyawarah. Ini musuh mau menyerang kita di Madinah. Kita tunggu di Madinah atau kita songsong di Bukit Uhud? Sebagian sahabat mengatakan, kalau kita kan udah paham kota Madinah ini ya Rasulullah, kita tunggu aja di Madinah, kita bantai. Macam prinsip orang di Gaza sekarang tuh. Udah boleh dibilang udah kalah Israel tuh, Pak. Ditunggu betul di dalam Gaza, banyak dia mati. Saya paling suka tuh kalau udah nonton tuh azab orang Israel tuh, banyak yang gila masuk Gaza tuh karena musuh nak nampak, Pak. Sekarang tentara Hamas dipakainya baju tentara Israel tuh, Pak. Tuh pening orang Israel, bahasa sama, Pak. Jadi mereka itu, Bu, macam bahagia. Jadi jangan kita kira cuman orang aja suka ditengokkannya, yang ditayangkan yang susah-susah di Palestina tuh aja, Pak. Jadi kumpul-kumpulnya donasi. Kalau saya tak mau tonton yang itu, Bu, kehebatan Hamas Al-Qassam menjebak tuh. Kan nampak di video kannya di dadanya tuh, Pak. Dibawanya video tuh. Dipakainya sekarang baju tentara Israel yang udah mati itu dipakai itu ragu tentara Israel, Pak, macam kawan dia juga azab kena tembak. Jadi akhirnya timbullah kecurigaan antara orang Israel dengan orang Israel sendiri. Pening sekarang tuh, Bu. Memang ditunggunya di dalam. Itu cara orang-orang di Gaza. Tunggu masuk dia ke dalam, kita jadikan Gaza ini kuburan mereka. Kan terbukti, Pak. Memang jadi kuburan orang Israel di situ tuh. Kata sahabat yang lain, kita tempuh aja di Uhud ya Rasulullah. Kita tunggu di Uhud. Jadi jangan dia sampai masuk Madinah. Yang punya pendapat di Uhud ini orang-orang mantan pejuang di Perang Badar. Jadi mereka sudah tahu taktik. Jadi jangan kita tunggu di Madinah. Macam Badar kita buat. Nah, waktu di Badar itu dijadikan Rasulullah Bukit Uhud itu, Bu, sebagai tameng untuk pasukan memanah melindungi dari atas. Pimpinan Abdullah bin Zubair. Kata Rasulullah, apapun yang terjadi di bawah, lindungi kami. Pasukan 700 lawan 3000. Saking kuatnya pertahanan bukit itu, Bu, orang Islam di atasnya mulailah kalah orang kafir. Mulai kalah orang kafir, menengok harta orang itu tertinggal di situ, berubah langsung. Itu bahayanya harta itu. Sibuk akhirnya sahabat mengumpulkan harta itu. Datang orang yang di atas bukit tukang panah tuh. Orang udah ngambil harta itu dan tidak dapat bagian kita. Padahal kan dapat sebetulnya, Pak, kan? Kata Abdullah bin Zubair, jangan ada yang turun. Ingat pesan Rasulullah. Apapun yang terjadi jangan tinggalkan tempat. Nah, kita kan udah menang. Tinggal 10 orang lagi di atas yang berkomitmen menjaga amanah Rasulullah. Melihat umat Islam sedang sibuk mengambil-ngambil barang, Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir, Pak, langsung diatur strategi, dikepung umat Islam. Di situ Rasulullah nyaris tewas. Nah, disitulah Rasulullah itu nyaris meninggal. Ini yang diceritakan Allah dalam surat Ali Imran ayat 152. Saat itu kalian melemah dan berselisih tentang ganimah dan mendurhakai perintah Rasulullah SAW untuk tetap di tempat. Sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kalian sukai, yaitu harta rampasan perang. Itulah bahayanya harta. Sahabat Nabi pun kena dibuatnya. Sibuk akhirnya mereka mengumpulkan harta sehingga melemah, hancur, kalah total umat Islam karena mereka mendurhakai perintah Rasulullah. Ternyata Bapak Ibu, perintah apapun yang diberikan Rasulullah, seberat apapun kita kerjakan, dampak ajaibnya itu besar.
Ada orang luar negeri yang mu'alaf perempuan, dari kecil dia tidak pernah sayang sama orang tuanya, dan dari kecil pula orang tuanya tidak peduli dengan dia. Pas dia masuk Islam dapat aturan berat, ridho Allah, ridho walidain. Kau kalau nyembah Allah kau harus berbakti sama orang tua. Berat dia rasanya, bu. Orang tua tidak peduli sama aku. Agama Islam memerintahkanku berbakti kepada orang tua. Akhirnya dia amalkan walaupun berat. Berbaktilah dia sejadi sama orang tuanya. Langsung berubah orang tuanya sama dia. Tak tanggung sayang orang tua sama dia. Waduh, dahsyat, Pak. Yang puluhan tahun tidak pernah saling mengacuhkan. Begitu dia amalkan ajaran yang berat rasanya dalam hidupnya untuk menyayangi orang tua, ternyata itu yang membuat orang tua dia berubah. Jadi kita ini, bu, ikut aja lah. Rasulullah udah pesan, jangan ada yang turun, ikut aja lah. Tidak boleh putus hubungan silaturahmi antara sama kita, ikut aja lah. Tidak usah, macam mana lagi Ustaz, dia yang duluan apa saya. Tidak usah itu yang dipikirkan. Pasti kita akan mendapatkan keajaiban. Mudah-mudahan kita ini tidak digolongkan Allah menjadi hamba-hamba dunia yang gila mencari harta hanya untuk kepentingan diri sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.